Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini ada kiriman di dalam terjemahan Uqudul Jen, karya dari Syekh Nawawi Banten. Nah, ini yang kita bahas kemarin, Pak. Ya, subuh ya, pas sahur. Jadi ini ada framing yang harus ini dipahamkan nanti. Karena ini kitab Uqudul Jen ini kan di pesantren sangat dipelajari. Jadi antara tekstual sama terjemahnya sangat beda jauh. Kalau kita lihat kan tekstualnya kan seperti ini. Qala sayyiduna ay akramana al-habib al-mahbub as-sayyid Abdullah al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asrarul kathirah fastilahu ba'di ahlil biladi anna dzurriyyata rasulillahi idza kana dzakiran yuqalu lahu habibun wa in kanat untha yuqalu laha hubabatun wastilahul aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Itu kalimat aslinya seperti itu. Nah, di dalam terjemahnya ini saya dikirimi tadi itu. Ini maksudnya biar supaya nanti jangan sampai salah. Ini saya tunjukin dulu ya. Terjemahnya itu seperti ini. Dan ini saya katakan salah untuk menerjemahkan ya. Ini kalau sampai membaca terjemahnya, ini ada perubahan yang sangat luar biasa yang memframing seakan-akan Syekh Nawawi ini mengakui kehabibannya dia dan sebagai wali kutub. Terjemahnya begini. Beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani berkata, ini terjemahnya yang ditulis oleh orang-orang mereka. As-Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah ahli thariqat yang terkenal dan penuh asror. Para ahli negara sepakat membuat istilah bahwa keturunan Rasulullah SAW itu kalau laki-laki disebut Habib, jikalau wanita disebut Hubabah atau Hababah. Sementara kaum muslimin banyak menyebut sayyid dan sayyidah. Satu, dari terjemahan ini saya katakan salah. Kenapa? Kalau kita lihat dalam tekstualnya begini, Syekh Nawawi menjelaskan tentang istilah Habib. Kalimatnya begini, fastilahu ba'di ahlil biladi. Adapun istilah sebutan dzurriyyah Rasul menurut sebagian penduduk negara, berarti di Yaman juga nggak semua, Pak. Ba'di ahlil bilad itu maksudnya adalah Yaman, dan itu pun tidak semua Yaman. Ba'di ahlil bilad, sebagian penduduk negara. Apa? Anna dzurriyyata Rasulillahi idza kana dzakiran yuqalu lahu habibun. Nah, menurut sebagian penduduk negara Yaman, dzurriyyah Rasul itu disebutnya kalau laki-laki adalah Habib. Wa in kanat unsa yuqalu laha hubabatun atau hababah. Sementara wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Nah, di dalam terjemahnya yang ditulis oleh mereka seakan-akan potensi yang kuat, seluruh negara itu sepakat bahwa dzurriyyah Rasul itu disebutnya Habib atau Hubabah untuk perempuan. Padahal Syekh Nawawi tidak begitu. Kalau kita lihat secara narasi yang ditulis Syekh Nawawi, justru wastilahul aktsar, istilah yang paling digunakan di berbagai negara ataupun umat muslim, justru dzurriyyah Nabi itu yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Nah, ini kan sudah menyalahi tekstual matan, merubah gitu ya. Karena Syekh Nawawi itu menjelaskan di sini bukan masalah pembelaan Habib, bukan. Syekh Nawawi menukil salah satu makalah yang ditulis Abdullah Al-Haddad tentang laki-laki yang sempurna di dalam agamanya. Kalau urusan masalah nasihat nih saya sampaikan, sekalipun itu nasihat keluarnya dari tukang nyuri, nasihat itu keluarnya dari orang yang bukan ahli ibadah, kalau nasihat itu bagus tetap diambil. Itu cara ulama kita, dan kita juga seperti itu. Tapi yang bermasalah di dalam terjemah ini, bahkan ditambahi terjemahnya begini, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menjunjung tinggi Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dengan sebutan Al-Habib Al-Mahbub, dan mengakui bahwa Habib Sayyid Abdullah adalah dzurriyyah Rasulullah
Siapa yang tidak kenal dengan Habib Abdullah Al-Haddad? Beliau seorang wali besar, pengarang Rotib Al-Haddad, pengarang kitab Nasihuddiniyah, kitab Risalatul Mu'awanah, dan kitab Sabilul Dzikr. Dan beliau adalah wali kutub besar di zamannya, sekitar 60 tahun lebih. Di dalam tekstual itu nggak ada Syekh Nawawi menjelaskan hal tersebut. Gitu ya, maksudnya ini jangan sampai ada pembodohan seperti ini. Syekh Nawawi ini mensyarahi bahwa istilah Habib itu menurut istilah ba'di ahlil bilad, sebagian penduduk negara yang ada di Yaman. Tapi kalau istilahul aktsar, sayyid wa sayyidah, itu sudah dijelasin oleh Syekh Nawawi. Dan kalau kita mau jujur-jujuran, berarti Syekh Nawawi juga tahu di zaman dulu juga, sebelum sekarang lagi rame-ramenya, istilah Habib ini memang hanya sebagian orang, sebagian penduduk negara Yaman itu saja. Artinya tidak sepakat seluruh negara. Sementara di dalam terjemahan di sini ditulis semua negara sepakat. Negara yang mana menyepakati itu? Nah, ini makanya kita harus hati-hati ya. Apalagi kalau di pesantren, kalau nanti sampean ngajinya itu ke orang-orang yang Muhibin Habib, ya di framing benar di situ. Jadi Syekh Nawawi itu tidak menyampaikan hal seperti yang ada di dalam terjemahan. Keliru ya. Kalau kita ukur secara narasi, kalimat istilahul ba'di ahlil bilad dengan istilahul aktsar, ini potensinya lebih kuat istilahul aktsar. Gitu ya. Ini kalau kita lihatin di sini dalam idopat-idopatnya, berarti kan istilah lebih banyak negara, bukan ba'dil bilad lagi, menyepakati bahwa dzurriyyah Rasul itu kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Jadi hati-hati ya, itu nanti. Makanya kalau saya dikirimi, wah ini keliru, ini harus dijelaskan. Dan setelah di dalam kalimat tersebut, Syekh Nawawi sudah nggak bahas. Awas, ingat, nggak bahas sosok Habib Abdullah, nggak bahas. Di situ Syekh Nawawi hanya menukil makalah dari Habib Abdullah Al-Haddad tentang ar-rajulul kamilu aifidini huwallazi yusamihu fi huquqihi kazinati wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala kasolati wa wasli syi'ri fadzalika haramun. Tentang itu saja, tentang makalah bahwa laki-laki seorang suami yang sempurna di dalam keagamaannya itu adalah orang yang memang mengajarkan kepada istrinya, menuntut keras untuk hak Allah. Tapi kalau untuk hak sendirinya, beliau santai-santai saja, ringan, tidak terlalu keras, itu maksudnya. Dan andai kata kalimat ini seperti yang diterjemahkan oleh mereka, bahwa semua negara mensepakati dzurriyyah Rasul disebut dengan Habib dan Hubabah, tentunya Syekh Nawawi tidak akan mengeluarkan kalimat wastilahul aktsar. Artinya dia akan terhenti begini, fastilahun min aktsaril bilad, harusnya begitu kan. Nah, kalimat ini fastilahu ba'di ahlil bilad, di bawahnya dijelasin lagi wastilahul aktsar. Artinya ada pertimbangan yang sedemikian rupa dikaji sebenarnya. Syekh Nawawi ini orangnya tawadu ya, harus paham. Oh, berarti di zaman Syekh Nawawi aja istilah Habib sama Hubabah ini juga bermasalah. Itu orang harus paham ke sana loh siakul kalamnya. Makanya Syekh Nawawi menjelaskan di bawahnya tidak terhenti pada kalimat Habib dan Hubabah saja. Ditambahi oleh beliau Syekh Nawawi wastilahul aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Maka yang datang ke Indonesia yang membawa ajaran Islam itu bukan Habib tapi sayyid. Ya apa? Nah, makanya pantas istilahnya sampai Abah Gubernur atau Unik digempur terus ya sama mereka. Karena takut Pak, kalau dibongkar seperti ini, mereka ini justru banyak kebohongan. Contoh lah, Sayyid Muhammad Maliki yang kita bahas kemarin. Beliau itu orang mana? Sayyid beliau orang Mekah, dijadikan Habib. Sementara istilah Habib itu adalah istilah ba'di ahlil bilad. Itu jadi catatan kaki tuh, ba'di ahlil bilad gitu. Dan itu ya mana ini perlu dikoreksi. Nanti untuk para kiai ustadz yang nonton ini, karena saya yakin pasti pernah belajar kitab Ongkudulijen ya, karena itu masalah suami istri, dan itu diajari di pesantren-pesantren. Jangan sampai di framing seperti yang diterjemahan.
Kalau di terjemahan seperti ini, wah, ini doktrin, gitu ya. Dan Senawawi tidak ada narasi mengatakan di situ Habib Abdullah adalah wali kutub dan lain sebagainya, nggak ada. Beliau hanya mensyarahi dari kalimat Habib al-Mahbub. Istilah Habib ini menurut sebagian penduduk negara. Tapi kalau kebanyakan negara kaum muslimin mengatakan Dzurriyyah Rasul adalah sayyid wa sayyidah, kita patahkan ya. Jadi jangan sampai terhenti di situ. Baik, itu aja Pak Imran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.